memaparkan materi kami yang berjudul tentang pengelolaan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Dan nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Indah Maulia Putri dengan NIM J1A1200031, ada saya sendiri Raffi dengan NIM J1A1200064 dan Aulia Soleha Arafat J1A1200131 dan Karlina Dewi Sartika J1A1200174. Adapun sub pembahasan pada materi kami yaitu yang pertama ada kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, yang kedua ada dasar hukum kesehatan, yang ketiga ada gerakan pembangunan berwawasan kesehatan, yang keempat ada visi, misi, dan strategi Departemen Kesehatan, dan selanjutnya yang kelima ada Millennium Development Goals, yang keenam ada sistem pelayanan kesehatan, dan yang terakhir ada organisasi Departemen Kesehatan. Baik, yang pertama kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan. Kebijakan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan ini mengenai kesehatan nasional dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional. Selanjutnya yaitu dasar hukum kesehatan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kesehatan terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang ketiga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang keempat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kelima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kemudian Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya gerakan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang pertama itu Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, yang kedua itu Dokter Layanan Primer atau DLP, dan yang ketiga itu Nusantara Sehat. Next. Visi, misi, dan strategi Departemen Kesehatan. Visinya itu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Misinya itu yang pertama memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua itu memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga itu meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber dayaan kesehatan. Yang keempat itu menetapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Selanjutnya, visi, misi, dan strategi Departemen Kesehatan itu strategisnya yang pertama peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua itu percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga itu peningkatan pengendalian masyarakat. Yang keempat itu pemberdayaan gerakan masyarakat atau Germas. Yang kelima itu penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Baik, selanjutnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals. Millennium Development Goals adalah sebuah paket yang berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur untuk mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, lalu pendidikan, diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, serta perbaikan kualitas lingkungan. Selanjutnya tujuan MDGs. Millennium Development Goals memfokuskan pada 8 tujuan utama. Yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, memenuhi standar pendidikan dasar. Yang ketiga,
meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, mengurangi angka kematian bayi. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya. Yang ketujuh, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan. Selanjutnya, tantangan MDGs. Beberapa tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan MDGs. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya yang masih rendah. Lalu yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar provinsi. Yang ketiga, kondisi politik dan keamanan di beberapa daerah yang masih belum kondusif. Yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan yang kelima, lemahnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Selanjutnya, sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan adalah struktur atau gabungan dari subsistem di dalam suatu unit atau di dalam suatu proses yang mengupayakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk dari jenis pelayanan kesehatan tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, ada pengorganisasian pelayanan. Yang kedua, tergantung dari jenis penyakitnya. Dan yang terakhir, ada sasaran pelayanannya. Selanjutnya, kemudian organisasi Departemen Kesehatan. Yang pertama, ada organisasi kesehatan tingkat pusat. Departemen Kesehatan atau Depkes yang terdiri dari unsur Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Litbang, Pusdiklat termasuk unit pelaksana teknis, unit organik, dan proyek pembangunan sektor kesehatan dengan perincian. Yang kedua yaitu organisasi kesehatan di tingkat provinsi, terbagi menjadi dua, yaitu organisasi kesehatan pemerintah pusat dan yang kedua pemerintah daerah. Organisasi kesehatan pemerintah pusat yang ada di provinsi atau daerah tingkat 1 adalah unit dinas kesehatan provinsi, sedangkan pemerintah daerah diberi nama dengan unit dinas kesehatan kota. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6 yang dimana pertanyaannya, apakah ada masalah yang belum teratasi sampai dengan masa MDGs ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nindi. Yang pertanyaannya, apakah ada masalah yang belum teratasi sampai dengan masa MDGs? Jelaskan. Jawabannya masih. Yang pertama, masih terdapat disparitas jumlah rumah tangga miskin antara daerah pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, ketidaksetaraan gender yang masih ada. Yang ketiga, masih banyak terjadi konflik atau peperangan yang akan menghambat pembangunan manusia. Yang keempat, kurangnya pelayanan dasar hingga masih banyak kemiskinan dan kelaparan. Dan yang terakhir, perubahan iklim dan degradasi lingkungan merongrong kemajuan yang diperoleh dan kelompok masyarakat miskin terkena dampak yang paling besar. Baik, itu saja jawaban dari saya. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review materi yang saya dapat dari mata kuliah organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan adalah yang pertama, bahwa manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya manusia atau organisasi maupun perusahaan, baik itu sumber daya manusianya, material maupun modal. Lalu selanjutnya yang saya dapat yaitu ada 4 fungsi manajemen yang disingkat menjadi POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengawasan yang di dalamnya berfungsi secara sendiri-sendiri. Nah, jika salah satu dari fungsi manajemen tersebut tidak berjalan dengan baik,
maka akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya suatu tujuan. Lalu selanjutnya yang saya dapat yaitu peranan manajer menurut Henry Means. Yang pertama yaitu interpersonal roles, yang kedua yaitu informational roles, lalu yang ketiga yaitu decisional roles. Nah, baik itu saja review materi dari perkuliahan sebelumnya, yaitu mata kuliah organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan. Untuk review materi mata kuliah organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan yang saya dapat yaitu pada materi mutu pelayanan kesehatan. Jadi, mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan suatu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi ataupun standar pelayanan kesehatan yang menggunakan potensi sumber daya yang tersedia, baik itu dilakukan di rumah sakit ataupun di puskesmas, yang dilakukan secara wajar, efektif, dan efisien, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum, dan sosial budaya yang berlaku di masyarakat, untuk memperhatikan keterbatasan kemampuan pemerintah serta masyarakat pada suatu daerah. Salah satu syarat pokok dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah bermutu, yaitu menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan itu dapat memuaskan pihak pemakai jasa pelayanan kesehatan dan dilakukan sesuai dengan SOP pada pelayanan kesehatan tersebut. Dalam melakukan pelayanan kesehatan harus memperhatikan indikator-indikator tertentu. Indikator yang dimaksud itu adalah untuk mengukur ketercapaian suatu standar pelayanan kesehatan yang sudah diterapkan. Nah, indikator-indikator itu memiliki syarat yaitu harus valid, reliable, jelas, realistis, dan dapat diukur. Nah, indikator terdiri atas indikator persyaratan minimal dan indikator penampilan minimal. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang memperhatikan empat unsur pokok. Keempat unsur pokok tersebut adalah yang pertama itu adalah unsur masukan. Unsur masukan atau biasa kita kenal dengan input. Kemudian unsur lingkungan atau environment. Kemudian unsur proses. Dan yang terakhir ada unsur keluaran atau output. Untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan, banyak upaya yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan ataupun penyedia layanan kesehatan tersebut. Upaya tersebut jika dilaksanakan secara terarah dan terencana, maka dapat disebut dengan program untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan. Saya akan mereview mata kuliah organisasi manajemen pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala upaya dan kegiatan meningkatkan dan memulihkan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sehat sesuai standar SOP ataupun standar pelayanan kesehatan, baik itu dilakukan di rumah sakit maupun di puskesmas. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, kita harus memperhatikan indikator yang akan diterapkan. Untuk mencapai pelayanan kesehatan mutu yang baik, kita harus memperhatikan unsur pokoknya, yaitu pertama unsur masukan, yang kedua unsur lingkungan, yang ketiga unsur proses, dan yang terakhir adalah unsur keluaran atau output. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu standar kesehatan pelayanan yang sudah diterapkan. Suatu standar pelayanan kesehatan itu mempunyai syarat. Yang pertama itu harus valid, reliable, jelas, dan dapat diukur. Sedangkan indikatornya itu terdiri atas persyaratan minimal
dan indikator pelayanan minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Soleh Arafat dengan NIM J1A12131. Di sini saya akan mereview mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Materi pertama yang akan saya bawakan mengenai kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi satu orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pemimpin harus memiliki dua dimensi. Yang pertama, emotional intelligence, dan yang kedua, spirituality leadership. Di kedua dimensi ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, kepekaan diri, kemudian yang kedua, pengaturan diri, yang ketiga, motivasi, yang keempat, menunjukkan rasa empati, dan yang kelima, mempunyai keterampilan sosial. Nah, di spirituality leadership dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, menantang proses, kemudian yang kedua, memotivasi visi yang sama, kemudian memungkinkan orang lain untuk do something, kemudian memberikan contoh, dan yang terakhir, mendorong kata hati. Ada 4 gaya kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, gaya kepemimpinan koersif, kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan partisipatif, yang ketiga, menentukan langkah, dan yang keempat, coaching atau membimbing. Kemudian perbedaan leader dan manajer. Manajer itu diangkat sedangkan leader diterima. Manajer itu melakukan hal yang benar sedangkan leader melakukan hal dengan benar. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu manajer lebih kreatif sedangkan leader lebih proaktif. Perbedaan yang ketiga yaitu manajer melakukan pendekatan struktural sedangkan leader melakukan pendekatan individu. Perbedaan yang keempat yaitu manajer itu menjaga keseimbangan sedangkan leader menjaga fleksibilitas. Kemudian yang keempat, manajer bekerja dengan teguh sedangkan leader menciptakan sistem. Kemudian yang kelima, manajer mempunyai kekuatan birokratif sedangkan leader mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi. Dan perbedaan yang terakhir yaitu manajer orientasinya pada perusahaan sedangkan leader orientasinya itu terhadap siapa yang kita layani.